Manchester United secara tragis harus menderita kekalahan saat bertandang ke Parken Arena, markas dari FC Copenhagen dalam lanjutan penyisian grup A Liga Champions. Datang dengan bermodal kemenangan 1-0 di pertempuran pertama di Old Trafford, Setan Merah yang berambisi meraih poin penuh tampil cukup meyakinkan di awal pertandingan. Mengandalkan Rasmus Højlund dan Marcus Rashford di lini depan, Setan Merah langsung membuka skor saat laga baru berjalan 3 menit lewat aksi dari Rasmus Højlund. Berawal dari umpan tarik Scott McTominay, Højlund dengan mudah mencocor bola masuk ke gawang Kamil Grabara. Tertinggal 1-0, Copenhagen yang mendapatkan dukungan penuh dari ribuan suporternya terus mencoba membongkar pertahanan Setan Merah. Di menit ke-12, Copenhagen mendapatkan peluang lewat tembakan dari Rasmus Volk. Namun sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh Andre Onana. Di awal babak pertama, Manchester United memang mendominasi permainan dengan lebih banyak memegang bola. Hasilnya, mereka mampu menggandakan keunggulan di menit ke-28 lewat brace dari Rasmus Højlund. Sial bagi United, di saat mereka sedang ada di atas angin setelah unggul 2-0, petaka justru datang jelang berakhirnya babak pertama. Salah satu pemain andalan mereka, Marcus Rashford, harus diusir dari lapangan setelah melakukan pelanggaran terhadap Elias Jeller. Rashford yang terlibat duel dengan Elias Jeller bermaksud melindungi bola dari pemain lawan. Namun, ia tak sengaja menginjak kaki Elias Jeller yang membuat wasit langsung menghukumnya dengan kartu merah. Diusirnya Rashford di akhir babak pertama telah menuai perdebatan. Mantan pemain Liverpool Jamie Carragher mengatakan jika kartu merah tidak layak diberikan kepada Marcus Rashford. Ia tidak melihat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pemain timnas Inggris tersebut. Selain Carragher, Ian Wright juga menganggap keputusan wasit kurang tepat dengan menghukum Rashford dengan kartu merah. Naas, setelah Rashford diusir wasit, permainan Manchester United langsung berbeda dibanding awal babak pertama. Bermain dengan 10 orang membuat Setan Merah kewalahan menghadapi pressure tinggi yang diterapkan oleh tuan rumah. Alhasil, gawang Andre Onana pun jebol di menit ke-45 lewat Elyounoussi. Berawal dari umpan, Gonçalves Elyounoussi menyambut datangnya bola dengan tendangan voli kaki kiri. 13 menit tambahan waktu yang diberikan wasit di babak pertama ternyata membuat Manchester United semakin menderita. Memasuki menit ke-9 waktu tambahan, Manchester United kembali kebobolan, kali ini lewat tendangan penalti Diogo Gonçalves. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi kemelut di area kotak penalti. Dalam tayangan ulang, bola memang mengenai tangan dua pemain Manchester United yaitu Rafael Varane dan Harry Maguire. Onana yang di pertandingan sebelumnya berhasil menjadi pahlawan dengan menepis penalti di menit akhir, kini dipaksa memungut bola untuk kedua kalinya. Skor 2-2 untuk kedua tim bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Manchester United melakukan perubahan dengan memasukkan Sofyan Amrabat menggantikan Eriksen. Pelatih Erik ten Hag juga menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih tenang. Sementara Copenhagen yang masih belum aman, terus tampil menekan lini pertahanan Manchester United. Setelah beberapa kali comeback, petaka kini justru menghampiri tuan rumah saat wasit menghadiahi tendangan penalti menyusul handsball di kotak terlarang. Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor berhasil mencetak gol ketiga Manchester United dan membawa Setan Merah unggul 3-2. Sayangnya, selebrasi yang dilakukan para pemain Setan Merah terlalu cepat. Mereka seolah lupa jika pertandingan masih panjang dan Copenhagen memiliki keunggulan jumlah pemain. Memasuki menit ke-83, Manchester United pun kembali dihukum setelah Copenhagen berhasil mencetak gol ketiga lewat Lucas Lerreger. Meski beda kelas, namun Copenhagen tak sedikit pun merasa canggung menghadapi perlawanan Setan Merah. Bahkan di menit ke-87, tuan rumah berhasil mencetak gol keempat lewat aksi pemain pengganti Ronny Bargi untuk membalikan keadaan menjadi 4-3. Hingga pertandingan berakhir, Manchester United gagal mencetak gol penyama kedudukan dan harus menerima kekalahan atas Copenhagen. Hasil ini membuat Manchester United terpuruk di dasar klasemen grup A dengan 3 poin. Sementara Copenhagen kini menghuni posisi 2 dengan 4 poin. Poin tersebut sama dengan Galatasaray yang ada di posisi ketiga. Berikutnya di matchday kelima babak penyisian grup Liga Champions, Manchester United akan bertandang ke markas Galatasaray dan ditutup dengan pertandingan kandang melawan Bayern Munchen.
Dengan perbedaan poin yang sangat tipis, Manchester United sebenarnya masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up. Namun, syaratnya mereka harus menyapu bersih 2 laga tersisa dengan kemenangan. Hal itu menjadi syarat wajib, mengingat Bayern Munchen telah lebih dulu memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Bayern Munchen yang berhasil mengalahkan Galatasaray di kandang, memastikan diri sebagai salah satu tim yang lolos ke babak 16 besar dengan poin sempurna. Selain Bayern Munchen, Manchester City dan juga Raja Eropa Real Madrid juga mencatatkan pencapaian yang sama.